kita nggak ngerasa sepi juga di sana. Walaupun tinggal nggak ada yang deket ya, jauh-jauh, tapi kayak weekend kita tuh ketemu atau enggak setiap 2 minggu sekali janjian di mana untuk ketemu bareng makan kayak gitu. Halo semua, selamat datang kembali di podcast saya, Coffee Time with Eki. Saat ini kita akan membicarakan mengenai mixed marriage atau pernikahan campur. Nah, saat ini saya sudah ditemani oleh narasumber cantik saya, Mbak Syari Morrison. Halo semua, nama aku Syari. Jadi aku udah 8 tahun ya married sama suami aku asal dari Australia. Suami aku Jason Morrison. Jadi aku jadi Syari Morrison sekarang. Oke. Ya. Sekarang nih saya jadi pengen tahu deh, kira-kira tuh waktu dulu ketemuannya tuh seperti apa, ya kan pada pengen tahu semua ya, PDKT-nya tuh seperti apa, sampai akhirnya memutuskan untuk melangsungkan pernikahan. Kan pastinya dua budaya yang berbeda tuh pasti ada aja yang istilahnya bertentangan. Nah itu bagaimana dulunya? Pertama sih aku ketemu suami kan dari website dating ya, jadi jadi iseng-iseng aja gitu ya waktu aku ada waktu chatting-chattingan. Nah akhirnya suami aku memang juga cari yang serius, aku juga iseng-iseng juga sambil serius, ya udah dia datang ke Indonesia dan udah nggak sebentar juga sih, jadi kayak 2 tahun Mbak. Kita proses dari awal ketemu, pendekatan sampai akhirnya nikah tuh 2 tahun ketemunya, prosesnya ya. Dari situ ya dia sering datang ke Indonesia, aku juga liburan ke Australia. Nah, akhirnya kita mutusin nikah dan tinggal di Australia. Oke. Nah, ada perbedaan umur? Beda umur cuma 4 tahun sih, nggak banyak ya. Jadi ya masih satu pikiran, masih hampir sama ya, pikiran kita tuh kayak hobi kita sama, terus masih suka happy-happy juga gitu. Iya. Iya, ada jadi seriusnya. Masih aventurir kemana-kemana iya, gitu masih ya. suka traveling, ya masih pokoknya ada serius, ada juga have fun-nya lah gitu, masih sama-sama. Dan kalau masalah kultur atau tradisi, ya kultur shock ada pasti ya. Apalagi aku tinggal di Australia ya, beda negara, jadi ada perbedaannya banyak. Dan aku nggak pernah tinggal di luar negeri kan sebelumnya, jadi cuma libur-liburan aja. Jadi pas pindah ke sana ya shocknya aja nggak terlalu banyak juga sih ya, karena suami aku tuh yang selalu kayak ngasih tahu aku gitu loh, kayak di sini akan seperti ini gitu. Jadi kita juga nggak yang stres ya, nggak terlalu kaget. Kayak agama pun suami aku ikut agama aku, jadi ya belajar bareng agama sama aku, sholat bareng, semuanya kita lakuin bareng-bareng. Ya apalagi kan sekarang ada undang-undang perkawinan yang tidak membolehkan pernikahan antar agama ya. Tapi waktu zamannya Mbak Sari waktu itu belum ada undang-undang itu ya? Kalau di Indonesia memang nggak boleh ya beda agama, tapi kalau di luar negeri kan bebas. Cuman suami aku itu memang udah niat kalau dapet yang serius ya mau mempelajari ya, dan kebetulan ya akhirnya dia benar-benar belajar dan mutusin masuk Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekali ya. Nah, untuk prosesnya pada saat menikah itu dokumentasinya seperti apa? Susah nggak sih istilahnya prosedurnya, prosesnya gitu? Ya, aku nikah di Indonesia ya, jadi agak repot. Cuman kalau udah kita lihat dan dokumen lengkap, kayak agak repot juga sih, kita harus urus surat untuk suami di kedutaan besar Australia, bawa ke KUA, terus harus punya perjanjian pranikah juga. Jadi ada napil juga ya? Itu memang keharusan? Itu harus wajib. Sebelum nikah harus ada perjanjian pranikah. Jadi kita taruh surat dari kedutaan besar, perjanjian pranikah, dan seperti akte, KTP gitu-gitulah yang lainnya, itu dia. Nah kalau perjanjian pranikahnya sendiri itu apakah sudah ada formnya atau memang atas istilahnya diskusi kita bersama, nanti kalau ini begini, kalau ini begini, itu gimana?
Jadi kita kan konsultasi ke notaris, kita konsultasi ke notaris, nanti notaris yang udah kasih draft ke kita ya. Jadi kayak seperti harta sebelum harta sebelum menikah dan harta setelah menikah seperti itu kan, ada perjanjian banyak lah ya. Nanti notaris kasih ke kita, kita tinggal cek berdua apa cocok apa enggak, tanda tangan, kelar, udah. Gampang ya. sih ya. Berarti apa peraturan antar negara juga beda-beda ya. Kalau Australia seperti itu, mungkin negara Eropa beda juga gitu ya. Tapi khusus Australia ini ada nuptial atau perjanjian pranikah sebelumnya ya. Ya, sebenarnya sih kalau kita menikah di Indonesia ya, itu harus ada. Kalau pernikahan di Australia sendiri nggak ada, itu gampang banget. Jadi cuma paspor kita aja. Udah bisa kayak gitu kan, sama daftar ya di sana 30 hari sebelum nikah udah bisa. Tapi karena di Indonesia kan harus ada, oh ya satu lagi, jadi harus satu agama, harus punya surat mu'alaf kalau dia Islam, perjanjian pranikah itu tadi, dan surat bahwa dia itu single di negaranya dari kedutaan besar yang ngeluarin kayak gitu. SKBM ya. Iya, jadi itu 3 yang emang si calon suami ini harus punya, dan setelahnya ya dokumen pribadi seperti SIM-nya dia, akte lahir, kayak gitu. Pokoknya semua ID-nya dia ya. Iya, sama seperti kita juga, kita kan KTP, kakak segala macam ya. Nah, tadi kan Mbak Sani cerita bahwa suami memutuskan untuk mu'alaf. Ya. Itu proses mu'alafnya itu seperti apa? Kebetulan aku datang ke Masjid Sunda Kelapa, jadi bikin appointment dulu ya untuk jadi mu'alaf, dan udah pas harinya dia datang, ya ucap syahadat, dan udah dapet sertifikatnya. Ya. Semudah itu ya? Iya, mudah, alhamdulillah. Dan ada juga sih, tapi sebenarnya diwajibkan kayak berapa hari ikut kayak training gitu ya, kali kayak ya. Seperti itu tentang agama Islam, cara-cara sholat segala macam. Cuma kan karena datangnya mepet waktu ya untuk segala macam itu, jadi kita skip. Jadi cuma datang 1 hari aja. Nah, itu kenapa waktu 8 tahun lalu ya memutuskan untuk menikah di Indonesia? Aku nikahnya sebenarnya sih 5 tahun lalu, tapi 5 tahun ya, lalu. hubungan kita tuh 8 tahun gitu ya. Ya dari awal pertemuannya. Ya, jadi tahun 2019 aku nikah kan. Kenapa tadi? Jadi kenapa memutuskan menikah di Indonesia? Karena suami aku maunya pernikahan awal itu sah di Indonesia. Dia maunya kayak harus sah nih di Indonesia, karena kalau di Australia kan menerima pernikahan dari luar negeri, jadi nggak perlu daftar, nggak perlu apa lagi, pokoknya mereka mengakui pernikahan luar negeri. Nah, sedangkan kalau pernikahan di Australia tidak diakui di Indonesia, jadi kita cari yang bisa diakui dua-duanya langsung ya. Jadi kita nikah di Indonesia, otomatis di Australia diakui. Iya, kayak gitu. Nah, berarti waktu itu menikahnya di KUA ya? Iya, kita nikahnya di gedung, tapi ya melalui KUA. KUA ya. Soalnya kan kalau di Indonesia kan ada KUA, ada catatan sipil. Oh iya, gitu karena ya. Aku Islam, jadi ya kita nikah KUA. Nah, pada waktu itu pernikahan ada apa? Modern aja sih. Modern. Ya. Jadi kita nikah sama udah langsung party sama keluarga dan teman-teman aja ya. Aduh, seru banget ya kalau dengerinnya ya. Iya. Nah, tapi dokumen-dokumen itu, segala pengurusannya, prosesnya, pasti kan ada biaya ya? Iya, ada biaya. Kira-kira berapa sih biayanya? Sebenarnya sih biaya aslinya ya nggak terlalu mahal ya, kayak KUA cuma biasa, berapa ya dulu itu kayak, cuman aku kayak ada hal-hal yang aku nggak bisa tepat waktu, jadi aku minta tolong gitu, aku keluar kayak 5 juta aja udah sampai selesai. Dari penghulu datang ke gedung gitu loh, jadi kita nggak ada repot gitu ya. Penghulu datang ke tempat beserta jajarannya, terus semua udah jadilah gitu ya. Kita tinggal masukin data, kita kasih uang apa ya namanya ya, uang administrasi aja sebenarnya normal. Tapi ada kita, karena aku belum punya
pranikah waktu itu apa segala macam biar cepet-cepet lah ya. Jadinya aku keluar cuma 5 juta ya. Oh, jadi nggak terlalu mahal nggak juga banyak ya. Dan nggak repot juga sebenarnya. Iya ya, kayaknya prosesnya mudah banget gitu ya. Iya, dibantu, alhamdulillah. Nah, waktu itu honeymoon di mana nih? Aku sebenarnya honeymoonnya di Bali, tapi sebenarnya ada lagi mau honeymoon kedua di Vietnam, tapi masuk COVID. Ya, kan 2020 COVID tuh. Ya. Pas banget gitu ya. Untungnya abis nikah kita langsung trip ke Bali sama keluarga juga. Jadi masih sempat sebelum COVID itu ya. Ya ampun. Iya kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong ini masing-masing pernikahan pertama atau bagaimana? Oh enggak, suami aku ya pernikahan pertama. Ya tapi kalau aku pernikahan kedua. Oh begitu ya. Jadi aku udah punya anak satu sebelumnya, ya janda. Oh oke. Terus dapat bujang ya? Iya, enggak juga sih. Enggak. Kalau di sana kan enggak ada pernikahan tapi ada punya anak ya. Oh, jadi ya udah. Jadi punya anak. Iya, aku punya anak tiri satu, sama aku bawa anak satu. Oh gitu. Janda-janda. Terus hubungan anak sambung nih sama bapak sambungnya atau anak sambung dari pihak Pak Morrison gitu dengan Syahri itu bagaimana? Oh baik banget. Aku kenal anak sambung aku tuh usia 13 tahunan, 12 tahun ya. Dianya waktu itu 12 tahun. Sekarang udah 20-an ya. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Oh laki-laki. Ya tapi anaknya emang nurut, diem, baik banget lah ya. Jadi nggak ada masalah dan dia juga ya kalau orang sana kan nggak bisa nganggap ibu ya, manggil aku nama aja gitu ya. Tapi dia kayak respect gitu ya, kayak kalau gitu ya. Kalau Natalan kita kan walaupun Islam harus ini ya namanya di negara sana gitu ya. Kita harus respect kultur orang sana dan mertua aku kan semua Kristen. Jadi kalau Natal pun kita harus datang gitu ya. Bukan ikut ngerayain tapi ikut mensupport mereka. Mereka pun kayak anak tiri aku, kasih kado ke aku, kasih kado ke saudara sambungnya gitu. Baik. Hubungan antara kakak adik tiri ini bagaimana? Oh baik banget, malah kayak anak aku ulang tahun dia juga kayak ayo let's party. Kamu nanti aku ajak ke sini baik sekali. Usianya nggak jauh beda ya? Jauh. Anak aku anak tiri aku 21 tahun. Anak aku sendiri baru 16 tahun nih. Oh, tahun begitu. Ini ya. Jadi benar-benar seperti mendapatkan kakak gitu ya. Iya. Iyalah gitu. Baik, alhamdulillah. Nah, pada saat awal-awal gitu pertemuan antara dua keluarga, apakah ada istilahnya friksi-friksi atau kaget-kaget? Itu kok begitu ya namanya beda budaya ya. Itu kira-kira ada nggak seperti itu? Ada, tapi semua positif ya karena kayak mertua aku datang ke rumah kan waktu kita habis tunangan kan sebelum nikah. Datang kan keluarga besar Jadi dia. Jadi mereka datang ke Indonesia. Iya, ke rumah gitu. Mama aku. Mereka datang ke rumah mama aku dan mereka tuh kaget yang mama aku udah nyiapin makanan banyak gitu kan di meja buat mereka. Jadi mereka yang amazed tuh yang ini baik banget katanya gitu. Ya katanya kita disambut ya baik banget loh kayak gitu. Mama aku juga kesana sama aja sih mereka kayak gitu baik juga. Jadi kayaknya ini success story sekali gitu ya. Ya, jadi kita juga senang ikut mendengarnya gitu ya, mendengarnya aja juga senang. Kalau saya pernah dengar ya, itu ada perkumpulan pernikahan campur. Oh iya gitu. Ada. Ikutan nggak Mbak Sari? Ikutan. Jadi kita justru aku banyak temen aku tinggal di Melbourne ya, Australianya. Jadi di Melbourne tuh banyak banget yang nikah sama orang Australia juga. Jadi kita satu sama lain kenal dan ya mereka juga baik-baik semua sih. Jadi kita nggak ngerasa sepi juga di sana. Walaupun tinggal nggak ada yang deket ya, jauh-jauh. Tapi kayak weekend kita tuh ketemu atau enggak setiap 2 minggu sekali janjian di mana untuk ketemu bareng makan kayak gitu. Oh begitu. Nah apa sih yang ada di Australia tapi tidak ada di Indonesia? Cuaca kali ya. Kalau di Australia cuacanya kan dingin ya, lebih dingin dari sini. Terus udaranya bagus banget. Jadi kalau di sini kita kayak udah kotor ya polusi. Kalau di Australia bersih banget. Jadi kita akan lebih suka di sana. Bukan lebih suka tapi kayak lebih senang aja ya ngelihat bersih semua gitu. Udaranya bagus.
Kalau di sini kan udah banyak polusi banget. Dan kalau di sana yang kita kangenin cuma apa? Makanannya aja. Karena di sana makanan Indonesia kan agak harus kita ke resto khusus Indonesia atau masak sendiri itu udah. Kalau di sini enaknya ya banyak makanan. Dari pihak kayak rumah sakit atau dokter itu kalau nama kita udah masuk di database mereka, kita hamil, jadwal check up mereka yang buat, apapun itu udah di schedule sama pihak mereka, jadi dan itu free semua.